Yo minasan, dalam bahasan video kali ini gue bakalan membahas tentang Kimetsu no Yaiba yang tamat di chapter 205. Apakah benar-benar tamat dan masih banyak ending yang belum terselesaikan ataupun yang masih mengganjal gitu kan. Dan memang akan dibuatkan juga pada spin-off tentang masa lalu Kyojuro Rengoku dan Mamang Santuy. Jadi kalian gak usah khawatir, jadi spin-off tersebut akan dibuatkan pada tanggal 26 Juni kalau nggak salah ya. So stay tune terus karena Mimin tuh akan bahas tentang Kimetsu no Yaiba. Langsung aja guys, check it out. Lanjut di pembahasan part 5 atau bisa dibilang juga part terakhir. Mimin masih akan bahas tentang Kimetsu no Yaiba lebih dalam nantinya di channel Agung Sampurna. So kalian gak usah khawatir ya guys. Chapter 205 adalah panel terakhir dari seri Kimetsu no Yaiba. Walaupun animenya masih stuck di season pertamanya dan bakalan lanjut di Oktober 2020 untuk movie-nya. Untuk kelanjutan di season 2-nya masih belum diumumkan, kemungkinan bakalan diumumkan setelah movie-nya beres. Ya, ekspektasi dan harapan kita selaku para fans Kimetsu no Yaiba, mudah-mudahan dalam waktu dekat di tahun 2021, karena masih banyak banget art yang harus diadaptasi menjadi animenya guys. Kimetsu no Yaiba pertama kali dibuat pada Februari di tahun 2016 dan sudah berjalan selama 4 tahun. Selama 4 tahun itu, Kimetsu no Yaiba berhasil menjadi nomor 1 dalam penjualan tersukses dan mengalahkan penjualan One Piece dalam 1 tahun terakhir. Kimetsu no Yaiba bisa naik dan melejit karena animenya ini diadaptasi sangat luar biasa oleh studio Ufotable, sehingga pada akhirnya Kimetsu no Yaiba bisa dikenal oleh banyak orang, termasuk kita selaku para fansnya. Mimin masih merasa janggal kenapa manganya bisa tamat secepat ini, ketika Tanjiro sudah menjadi iblis sempurna dan bisa diselesaikan hanya dengan beberapa chapter saja. Banyak yang bilang ke Mimin kalau sang mangaka Gotoge Sensei ini mengalami masalah keluarga, jadi harus segera diselesaikan untuk manganya. Mimin sampai sekarang masih mencari dan belum nemu juga alasan yang valid. Coba buat kalian yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Pada halaman pertama dibuka dengan seseorang yang bernama Kamado Kanata dan Kamado Sumihiko. Kemungkinan mereka berdua adalah keturunan dari Tanjiro dan Kanao. Buat kalian yang nanya kemana Kanao dan Tanjiro, sepertinya mereka berdua sudah tiada. Karena kita tahu Tanjiro ini sudah membangkitkan marknya dan akan tiada dalam beberapa tahun kemudian. Sayangnya Kanao dan Tanjiro ini tidak diperlihatkan momen-momen bahagianya, padahal itulah yang menjadi keinginan oleh para fans Kimetsu no Yaiba tentunya. Tokyo sudah memasuki era modern dan time skip beberapa tahun. Kamado Kanata sedang membangunkan Sumihiko yang masih tertidur pulas untuk segera pergi ke sekolah. Sumihiko di sini masih lelap dan susah untuk bangun ya guys. Ada lagi seseorang yang bernama Agatsuma Yoshiteru dan Agatsuma Touko. Kemungkinan mereka berdua adalah keturunan dari Zenitsu dan Nezuko. Agatsuma Touko memarahi Yoshiteru untuk belajar karena nilainya ini akhir-akhir ini memang jelek gitu guys. BTW selamat ya buat Zenitsu, akhirnya impianmu tercapai dengan Neneng Nezuko. Di sini akhirnya dijelaskan ketika Agatsuma Yoshiteru sedang membaca cerita fiksi dari kakek buyutnya, yang kemungkinan adalah Zenitsu serta teman-temannya di pemburu iblis. Berarti time skipnya ini memang jauh banget, bukan 1 ataupun 2 tahun ya. Mereka berdua pergi ke sekolah untuk menjalani rutinitasnya sebagai anak sekolahan. Ternyata Agatsuma Touko dan Yoshiteru adalah kakak beradik ya. Agatsuma Yoshiteru menanyakan kepada Touko apakah kakak percaya kepada reinkarnasi, dan kakaknya ini malah tidak mendengarkan omongannya. Touko malah terkagum-kagum dengan Uzui Tengen yang berhasil memenangkan lomba gimnastik dengan pose konyolnya.
Sumpah Mimin ngakak banget ya di sini. Kenapa fotonya itu harus gitu? Gak sesuai banget. Mimin kira Uzui Tengen adalah orang yang serius, tapi ternyata dia ini memiliki sisi konyolnya juga gitu guys. Ada karakter baru lagi nih, seseorang yang mirip Inosuke tanpa memakai kepala babinya. Dia ini menjadi ilmuwan yang mempelajari bunga spider lily, dan kali ini gendernya cewek guys, bukan cowok. Jadi nggak bakal beringas kayak Inosuke ya. Ternyata salah mengira. Ternyata dia ini memang cowok tapi nggak beringas kayak Inosuke. Yoshiteru ngamuk-ngamuk dan memang sifatnya ini kayak Zenitsu ya. Memang suka ngamuk-ngamuk gak jelas. Pas mereka berdua mau ke sekolah, ada Kanao dan Shinobu yang bereinkarnasi juga menjadi anak sekolahan. Seperti biasa, Yoshiteru ini memang nakal seperti Zenitsu. Hadir lagi karakter baru yang mirip Yushiro, tapi namanya Kanata. Touko memanggil Kanata, dan dia ini tersipu malu ketika bertemu dengannya. Yoshiteru yang tidak terima mereka berduaan, ngamuk-ngamuk lagi nggak jelas. Gyomei bereinkarnasi menjadi guru TK yang selalu membimbing murid-muridnya. Mitsuri dan Obanai bereinkarnasi menjadi suami istri yang membuka restoran dengan hiasan ular-ularnya. Touka mengajak Kanata untuk mengunjungi restoran tersebut. Kanata sih mau aja ya pergi ke restoran tersebut, tapi Yoshiteru ini suka menatap pemilik restoran tersebut, yaitu Neng Kanroji. Ya kalian tahu lah ya apa yang ditatap oleh si Yoshiteru ini. Di sini Touko terlihat ngamuk terhadap Yoshiteru. Seseorang yang mirip Tanjiro bernama Sumihiko akhirnya bangun dan dia ini bergegas pergi ke sekolah. Dia pergi dengan cara yang tidak biasa, yaitu dengan melewati jendela dan meloncat ke pekarangan rumah lainnya. Sepertinya kelincahan dan ketangkasan Tanjiro memang diturunkan kepadanya. Sumihiko bergerak sangat cepat dan melewati pekarangan rumah milik kakeknya Zenitsu dan Urokodaki yang sedang bermain catur ataupun shogi. Sepertinya mereka pun memang bereinkarnasi juga ya. Ditampilkan juga di sini ada Ubuyashiki sebagai manusia tertua di Jepang yang memang sedang diwawancarai oleh wartawan guys. Ubuyashiki sepertinya masih hidup di era modern saat ini. Genya dan Sanemi bereinkarnasi menjadi petugas kepolisian. Ini terbukti ketika Sumihiko melewati atap mobil dengan kelincahannya. Dan memang Sumihiko ini sudah sering sampai dengan 7 kali meloncati atap mobil tersebut. Sanemi terlihat nggak terima dan ngamuk juga. Mamang Santuy, Sabito, dan Makomo bereinkarnasi sebagai anak sekolahan yang selalu bersama guys. Mimin akhirnya terharu juga ya, bisa melihat mereka bertiga sedang bersama-sama menuju sekolah. Yushiro menjadi satu-satunya iblis yang hidup di era modern dan menjadi seniman yang hebat sebagai seorang pelukis. Yushiro selalu menggambar mengenai Tamayo yang memang sudah membangkitkan dia ke dunia guys. Lukisannya ini mendapat apresiasi dan pujian dari seluruh dunia. Jadi memang Yushiro ini menjadi orang yang sangat terkenal juga. Kyojuro bereinkarnasi sebagai Toujuro dan menjadi anak sekolahan sekaligus teman dari Sumihiko. Seperti biasa, Toujuro ini sama seperti Rengoku yang memiliki ayah yang keras terhadap anaknya. Dan memang telat pergi ke sekolah karena latihan yang sangat keras dari ayahnya ini guys. Seseorang yang mirip Inosuke khawatir karena kegagalannya. Dia ini takut dipecat dari laboratorium dan lebih memilih tinggal dan hidup di pegunungan. Sepertinya memang gak cocok tinggal di kota gitu ya, dan harus menyatu dengan alam kalau si Inosuke ini. Kanao mendapat telepon dari kepolisian karena ulah nakal dari Sumihiko yang suka memanjat atap mobil. Sayangnya nampak depan tidak ditampilkan apakah itu Kanao ataupun bukan. Karena kita tahu pas reinkarnasi Zenitsu sedang membaca buku, itu adalah karya kakek buyutnya yang emang jauh banget time skipnya sampai era modern ini gitu guys. Di halaman terakhir ditampilkan foto seluruh pemburu iblis dan itu mengharukan banget. Akhirnya di sini dijelaskan meskipun banyak pemburu iblis yang sudah dihabisi, tetapi pada akhir manganya ini adalah happy ending guys.
Terima kasih Gotoge Sensei atas manganya dengan cerita yang luar biasa dan mengharukan banget. Sudah menghibur kita para fans Kimetsu no Yaiba selama 4 tahun lamanya tentunya. Akhir kata, arigato gozaimasu. Well, untuk kedepannya, Mimin akan bahas Kimetsu no Yaiba di channel Agung Sampurna, karena manganya pun sudah tamat kalau di channel ini. Jadi buat kalian yang masih suka dan penasaran tentang Kimetsu no Yaiba, Mimin akan upload dan sering ya di channel Agung Sampurna, dan akan dibuka di tanggal 14 Juni dan mulai upload lagi di sana. So stay tune terus sampai tanggal 14 Juni. Untuk sementara, Mimin akan upload dulu di channel Kino ID, dan tentunya kalau sudah balik, Mimin akan upload di 2 channel sekaligus. So kalian pantengin terus dan jangan lupa di subscribe ya. Sekian bahasan video kali ini tentang Kimetsu no Yaiba yang benar-benar tamat pada chapter 205. Untuk kelanjutan tentang misteri ataupun masih banyak yang mengganjal, Kimetsu no Yaiba akan membuatkan spin-off tentang masa lalu Kyojuro Rengoku ataupun Mamang Santuy pada tanggal 26 Juni. So, kalian gak usah khawatir ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin maju lagi dan tentunya makin berkembang lagi gitu guys, karena anime bukan kartun. Goodbye.